bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah, kita memiliki Tuhan yang sangat mengenal setiap pribadi kita. Dia Tuhan yang sudah memilih kita, Dia yang sudah mengubahkan kita menjadi suatu karya yang indah. Haleluya Yesus. Engkau mengenal
Mari jemaat Tuhan, kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Dengan pujian ini kita mau mengatakan bahwa kita mau mengikuti Tuhan, kita mau memenuhi panggilan Tuhan. Kita lalu mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Berlari sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi, dan ku mau setia kan panggilanmu. Sebab kau sanggup menjaga langkahku, pada janjimu ku percaya, kau akan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Haleluya. Pakai hidup kami Tuhan, lupakan yang tak lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi, dan ku mau setia kan panggilanku. Sebab kau sanggup menjaga langkahku, pada janjimu ku percaya, kau akan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Dan ku mau setia kan panggilanku, sebab kau sanggup menjaga langkahku, pada janjimu ku percaya, kau akan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Haleluya, beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Pagi hari ini lewat pujian ini, saya mau dedikasikan pujian ini buat Bapak Gembala dan Wakil Gembala yang sudah menangkap isi hati Tuhan, setia mengiring Yesus, setia untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Lagu ini juga saya dedikasikan buat semua para full timer, hamba-hamba Tuhan, Engkau yang tetap setia memenuhi panggilan Tuhan dalam setiap hidup kalian. Lagu ini juga saya dedikasikan buat rekan-rekan kerja pelayanan, di mana di tengah kesibukan kalian masih bisa memberikan waktu kalian untuk melayani Tuhan, untuk memberikan hidup kalian lebih, menyerahkan semua talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kalian. Kalian sediakan waktu, harga yang harus kalian semua bayar untuk kalian memenuhi panggilan Tuhan dalam setiap hidup kalian. Saya percaya ketika kalian melayani dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan dalam setiap kehidupan kalian semua. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi
Kami mau terus setia mengiring Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau terus Tuhan setia. Kami mau terus kedapatan setia Tuhan. Tidak ada apapun Tuhan, satupun yang boleh Tuhan membuat iman kami goncang. Masalah kami, problem kami, apapun ya Tuhan, yang harus kami alami Tuhan. Kesulitan kami, kesusahan kami, tidak ada satupun yang boleh Tuhan membuat iman kami Tuhan goyah dalam mengiring Engkau, dalam mengikut Engkau Tuhan. Tapi kami mau Tuhan kedapatan setia mengiring Engkau, setia melayani Engkau. Kami mau terus Tuhan mengasihi Engkau Tuhan lebih lagi. Biar hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup kami boleh Tuhan kami persembahkan bagi-Mu, menyukakan Engkau Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Biar kekuatan yang daripada Tuhan itu turun atas setiap kami Tuhan. Untuk kami terus Tuhan setia pada setiap panggilan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, memenuhi setiap destiny yang telah Tuhan tetapkan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi penggenap-penggenap dari rencana Allah. Jadilah rencana-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah lewat ibadah pagi hari ini Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, kami mau semakin menyadari bahwa Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang selalu peduli buat setiap kami, Allah yang selalu menjawab setiap apa yang kami alami, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami, Allah yang menjadi sumber jawaban kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah hidup kami diubahkan ketika kami Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar lewat firman-Mu juga Tuhan, kami mau Tuhan kedapatan hidup kami semakin setia mengiring Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya. Haleluya. Amin. Diberkati Tuhan dalam segala hal. Kitab Kejadian pasal 24 ayat yang pertama mengatakan demikian. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Apa itu diberkati Tuhan dalam segala hal? Dalam segala hal artinya dalam segala hal, semua hal. Ya. Saudara, ketika Yusuf bermimpi, berkas gandumnya berdiri tegak dan berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud kepada berkasnya, apa yang terjadi? 22 tahun kemudian, tanpa mereka sadari, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Dan mereka sujud kepada Perdana Menteri Mesir yang adalah Yusuf. Yusuf ingat akan mimpinya. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Tuhan yang memberi mimpi, Dia juga yang membawa dalam penggenapan. Ketika Daud yang masih remaja itu diurapi oleh Nabi Samuel, engkau akan menjadi raja berikutnya. Apa yang terjadi setelah itu? Umur 30 tahun Daud diurapi, ditabiskan menjadi raja Israel. 7,5 tahun kemudian dia menjadi raja, baik di Yehuda maupun raja seluruh Israel. Saudara, apa yang terjadi dengan Abraham? Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim untuk pergi meninggalkan keluarganya, tanah kelahirannya
untuk pergi ke satu tempat seperti yang Tuhan tunjukkan. Apa yang terjadi kemudian? Tuhan berjanji akan memberkati Abraham, namanya akan dibuat masyhur, dan oleh keturunannya segala kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Apa yang terjadi sesudahnya? Ayat ini mengatakan Abraham sudah tua dan lanjut umur dan diberkati Tuhan dalam segala hal. Saya rindu bahwa hidup saya akan diberkati Tuhan dalam segala hal. Saya percaya kerinduan Anda juga, hidup yang diberkati Tuhan dalam segala hal. Segala hal artinya banyak hal. Saya akan membawa 5 hal dari segala hal itu. Yang pertama, Abraham diberkati dengan umur yang panjang. Yang kedua, hidup Abraham diberkati dengan hidup yang tidak berkekurangan. Yang ketiga, Abraham diberkati dengan nama yang masyhur, kehormatan yang dia terima. Yang keempat, keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan yang kelima, Abraham memberikan warisan, baik warisan materi maupun warisan iman sampai sekarang. Diberkati dalam segala hal. Yang pertama, untuk menjadi kita bisa umur panjang, maka rahasianya adalah Anda harus makan. Rahasia umur panjang adalah makan. Makan makanan jasmani yang sehat dan makan makanan firman Tuhan. Makanan-makanan jasmani, saudara, tubuh kita ini membutuhkan vitamin, membutuhkan mineral, membutuhkan serat, membutuhkan antioksidan, dan membutuhkan enzim. Kalau kita mendapatkan itu semua di dalam nutrisi yang kita makan, maka tubuh kita akan memiliki satu imun yang bagus, dan enzim itu akan membuat regenerasi sel sehingga kita bisa berumur panjang. Saya sendiri mulai makan nasi coklat, nasi beras pecah kulit. Anda bisa mencobanya, Anda bisa mengikutinya. Sekitar 20 tahun yang lalu, saya ketemu dengan seorang dokter bedah. Dan hampir tiap hari dia, dokter bedah terkenal di Surabaya, tiap hari dia membedah bagi pasien-pasien membutuhkan tindakan pembedahan medis. Dan dia berkata setengah mengomel, orang-orang ini ya sebetulnya tidak harus menderita penyakit itu. Tetapi yang membuat mereka sampai kena pisau bedah adalah karena mereka makan nasi putih yang dimana vitamin dan mineralnya sudah tidak ada. Dokter itu kemudian berkata, keluarga saya hampir tiap 2 bulan sekali dikirimi beras. Saya beli beras dari desa, beras yang ditumbuk. Kemudian mereka dikirimkan ke tempat saya dan kami makan selama bertahun-tahun itu dan fine-fine saja, baik-baik saja. Kenapa? Karena beras yang sudah dipoles, yang sudah diputihkan itu kehilangan banyak vitamin dan mineral. Sayang sekali. Beras pecah kulit, buah segar, dan sayur-sayuran akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Makanan yang sehat membuat jantung kita sehat, membuat pikiran kita menjadi cerdas. Sehingga kita terbuka kepada inspirasi yang datang daripada Tuhan, kreativitas tanpa batas yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Dengan kecerdasan, kreativitas, kita bisa menciptakan, kita bisa mendatangkan keuangan yang kita butuhkan. Sehingga kita tidak kekurangan. Dan juga enzim itulah yang membuat kita berumur panjang. Buah-buah segar, sayur-sayuran itu banyak mengandung vitamin dan banyak mengandung enzim-enzim yang masih segar, enzim-enzim yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Saudara, selain kita perlu makan makanan yang sehat, kita juga perlu memakan firman Tuhan. 2 Timotius 3:16 mengatakan fungsi daripada firman Tuhan itu. Saudara, ada 5 hal yang Anda butuhkan untuk firman Tuhan. Yang pertama, Anda harus membaca firman Tuhan. Yang kedua, Anda harus mempelajari firman Tuhan. Yang ketiga, Anda perlu merenungkan firman Tuhan dan menghafalnya. Yang keempat, Anda yang paling penting harus melakukan firman Tuhan. Dan yang kelima, Anda mengajarkan apa yang sudah Anda lakukan dan Anda fahami itu. Sayang sekali, sekarang ini yang menjadi tren adalah bukan belajar firman Tuhan, bukan menggali firman Tuhan, tetapi hanya meneruskan forward, meneruskan saja. Setiap orang menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Setiap hari saya menerima 20 sampai 50 dari
renungan-renungan firman Tuhan yang bagus-bagus, dari hanya cuplikan ayat sampai renungan dan sebagainya. Oh, sekarang jemaat Tuhan sangat pintar, sangat lihai sekali untuk meneruskan firman Tuhan. Ada lebih daripada itu. Karena firman Tuhan yang kita pelajari, firman Tuhan yang kita pahami akan mendasari pola pikir, tingkah laku kita, akan mendasari nilai-nilai hidup kita, akan sesuatu yang sangat berguna yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak kita, mereka membutuhkan contoh teladan dan juga ajaran firman Tuhan yang sehat untuk menjadi value, untuk menjadi nilai-nilai kehidupan mereka, sehingga mereka bisa berjalan menjalani kehidupan ini dengan keadaan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, umur yang panjang. Abraham diberkati dengan umur yang panjang. Kalau Anda melihat Ayub, maka Ayub meninggal dengan tua dan umur panjang. Kalau kita lihat Daud meninggal dengan tua dan umur panjang. Saya berdoa Anda pun akan menjadi tua dan berumur panjang. Karena Tuhan memberkati, salah satunya adalah berkat umur panjang. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Menghormati orang tua memperpanjang umur. Hikmat yang didasarkan pada pengenalan firman Tuhan dengan melakukan firman Tuhan memperpanjang umur. Ada banyak hal yang dimana kita bisa berumur panjang. Yang kedua, Abraham diberkati dengan hidup tidak berkekurangan. Dikatakan ketika abdi Abraham Eliezer itu menerangkan kepada Laban bagaimana keadaan Abraham, dia berkata, "Tuanku Abraham sangat diberkati Tuhan. Dia kaya. Hartanya meliputi kambing domba, lembu sapi, unta dan keledai, emas dan perak, dan hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan." Tentu orang yang kaya, orang yang memiliki hamba-hamba yang besar, mereka juga sebagai tentaranya. Kalau tidak, mereka akan dirampok. Ya, Abraham punya budak-budak yang juga sekaligus menjadi pengawal, menjadi tentara, dan itu sangat dahsyat, sangat kuat. Belum tanah-tanah pengembalaan dan juga sumur-sumur mata air, karena ternak-ternaknya itu membutuhkan rumput untuk makan dan juga membutuhkan air untuk minum. Maka daerah teritori yang dikuasai Abraham itu merupakan juga aset harta kekayaannya. Meskipun zaman itu masih nomaden, masih pertanian dan peternakan yang sangat dominan. Kalau zaman sekarang mungkin aset kekayaannya bukan berbentuk ternak, kecuali ada terlibat di dalam peternakan dan pertanian dan juga perikanan. Tetapi intinya adalah Mazmur 23 ayat 1 mengatakan demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Manusia pertama mengalami kekurangan di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden, mereka tidak boleh masuk lagi. Pertama kalinya mereka mengalami kekurangan. Ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dengar baik-baik, pegang ini baik-baik. Hafalkan, renungkan, pegang dengan sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan, Tuhan biarkan Kau memberkati hidupku supaya hidupku tidak akan kekurangan. Saya sering berdoa seperti itu. Tuhan, saya tidak punya uang, saya tidak punya kemampuan. Kalau sampai satu hari hidup saya diberkati, kalau sampai satu hari saya punya rumah, kalau sampai satu hari saya punya aset, jawabannya hanya satu, karena berkat Tuhan. Dan itu mulai digenapi dalam kehidupan saya. Anda pun bisa meminta yang sama, meminta kepada Bapa Surgawi, meminta kepada Tuhan supaya hidupmu tidak berkekurangan. Bayangkan ternak, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, pekerjaan, income, multiple income yang pasti, sehingga tahun berganti tahun bukannya semakin miskin, semakin berkurang, tetapi semakin bertambah, karena Tuhan senang memberi pertambahan dalam hidup Anda dan dalam hidup saya. Saudara, mengapa Tuhan ingin mencukupi, memberkati hidup kita sehingga hidup kita tidak berkekurangan? Yang pertama, supaya hidup kita itu tidak khawatir. Tuhan mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga.
Jangan. Firman Tuhan mengatakan jangan khawatir. Ya. Kenapa? Karena kita cenderung mudah sekali khawatir. Tuhan ingin mencukupi kebutuhan kita secara finansial atau secara emosional, hal-hal tertentu yang Tuhan mencukupkan dalam kehidupan kita supaya kita hidup tidak khawatir. Bisakah kita hidup tidak khawatir? Bisa. Membutuhkan satu disiplin. Memang ada orang-orang tertentu yang cenderung itu bawaannya khawatir melulu, khawatir terus. Tetapi ketika kita hadapi kekhawatiran itu, maka sebenarnya beberapa hal itu tidak perlu lagi. Karena kita memiliki sarana, prasarana untuk mengatasi kebutuhan. Khawatir yaitu kita takut pada waktu kita membutuhkan, waktunya membutuhkan, kita tidak punya sarana untuk mencukupi, untuk memenuhi kebutuhan itu, maka kita khawatir. Tetapi seandainya Tuhan mencukupkan semuanya, maka kita tidak perlu khawatir. Tuhan mencukupi supaya Anda tidak khawatir. Ingat, ini adalah satu disiplin rohani. Kadang-kadang orang yang punya uang banyak pun tetap masih khawatir tentang kehidupannya, khawatir, maka mereka lebih sehingga masuk dalam satu kekhawatiran, masuk dalam satu kerakusan, masuk dalam satu ketakutan yang berlebihan. Tentu saja itu tidak perlu. Yang kedua, Tuhan ingin mencukupi kebutuhan kita supaya kita tidak kekurangan, supaya kita bisa mencukupi ya apapun yang kita butuhkan. Baik itu makan, minum, pakaian, rumahan, untuk investasi, untuk traveling, bepergian, mungkin holiday, mungkin hal-hal tertentu, semua kebutuhan untuk sekolah, untuk studi lanjut dan sebagainya. Setiap kebutuhan, semua kebutuhan, Tuhan ingin mencukupi kebutuhan-kebutuhan itu, memberikan kita kelimpahan sehingga kita ketika kebutuhan itu datang, kita punya untuk mencukupkan daripada kebutuhan-kebutuhan itu. Yang ketiga, supaya kita ini bisa invest. Kadang-kadang keuangan kita tetap saja karena kita tidak melakukan sesuatu. Benih yang tidak ditabur tidak akan melipat ganda. Ketika kita memiliki benih dan benih itu ditabur dalam dunia pertanian, maka benih itu akan tumbuh dan menghasilkan sesuatu yang berlipat ganda. Anda harus belajar bagaimana uang Anda bisa berlipat ganda. Anda harus belajar bagaimana mendapatkan multiple income. Anda harus belajar bagaimana invest sehingga apa yang Anda miliki ini bisa bertambah-tambah dengan sendirinya seiring dengan waktu. Dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan pengalaman-pengalaman, dibutuhkan satu niatan untuk supaya apa yang Anda miliki ini bisa berlipat ganda, bisa bertambah dengan sendirinya. Tentu harus invest. Kalau biji, saya ulangi, kalau biji tidak ditanam, maka biji ini akan tetap satu biji saja. Tetapi ketika biji itu ditanam, ditabur, ditanam, maka akan tumbuh dan menghasilkan banyak. Yang berikutnya, kenapa Tuhan ingin memberkati kita sehingga kita tidak kekurangan, supaya kita punya sesuatu untuk ditabur di dalam kerajaan Allah. Yang terakhir, supaya kita memiliki gaya hidup menjangkau dan memberi. Penjangkauan membutuhkan dana. Memberi membutuhkan dana, membutuhkan keuangan. Maka Tuhan ingin mencukupi kebutuhan-kebutuhan itu supaya Anda tidak menjadi orang yang kikir, orang yang pelit, tetapi orang yang berbahagia karena bisa memberi. Karena Anda bisa menjadi orang yang berbahagia karena memiliki satu gaya hidup atas dasar kasih. Anda memberikan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, Abraham diberkati di dalam hal nama baik dan kehormatan. Amsal pasal 22 ayat yang pertama, nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Saudara, nama baik tidak datang begitu saja. Dibutuhkan satu usaha yang terus menerus, dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Atas usaha Anda, atas kontribusi Anda, atas tindakan-tindakan Anda menabur kebaikan-kebaikan. Anda berbuat baik kepada seseorang, Anda menolong orang yang lain, Anda memberikan pinjaman, Anda memberikan pengampunan, Anda memberikan kesempatan yang kedua, Anda melatih diri, Anda menabur, Anda setelah sekian waktu lamanya, maka nama baik itu terbentuk.
Maka nama baik tidak datang dengan sendirinya, tetapi nama baik itu diusahakan. Anda melakukan sesuatu, Anda mengusahakan sesuatu yang konsisten terus-menerus, maka lama-lama Anda akan terkenal. Anda dikenali sebagai orang yang baik. Orang yang baik memiliki nama yang baik. Maka nama itu, nama yang baik, yang orang-orang lain menyebut Anda, tidak datang dengan sendirinya, tetapi lewat serentetan usaha-usaha. Mari dengarkan firman Tuhan. Amsal pasal 22 ayat yang keempat mengatakan demikian. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Abraham dihormati, memiliki satu kehormatan. Nama baik dan kehormatan berjalan beriringan. Ya, ada kaitannya, tetapi sedikit berbeda. Mazmur 102 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Saudara, ini ayat firman Tuhan yang sangat indah sekali. Nama Tuhan bersemayam turun-temurun untuk generasi dan generasi. Saudara, saya dengar beberapa kesaksian dari beberapa orang. Ketika orang tuanya itu terkenal, baik, selalu membayar hutang tepat waktu, selalu tidak pernah istilahnya itu berhutang dan tidak membayar, nama baiknya dikenal sedemikian rupa. Ketika anak daripada orang ini, dia membutuhkan modal, dia hanya menyebut siapa dirinya dan anak siapa. Maka kenalan daripada papanya ini mengatakan, oh nak, saya kenal bapak kamu. Maka saya akan memberikan apa saja yang kau butuhkan untuk berdagang itu. Karena saya percaya kepada papa kamu, karena papa kamu pasti, karena waktu dulu papa kamu tidak pernah hutang tidak membayar, maka saya percaya kamu juga. Kamu anak daripada bapak kamu. Secara tidak langsung bapaknya meninggalkan satu nama yang baik, satu warisan nama yang baik. Tuhan demikian, namanya dikenal secara turun-temurun sebagai Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang lebih daripada cukup, Tuhan yang mencukupi kebutuhan. Namanya turun-temurun dikenali. Saudara, nama baik, apabila Anda memiliki nama yang baik, maka anak Anda, cucu Anda, keturunan Anda akan mendapatkan manfaat yang besar daripada nama yang baik ini. Abraham diberkati Tuhan sedemikian rupa dengan satu nama yang harum, dengan satu kehormatan, dengan satu nama yang baik. Sebagai bapak orang percaya, sebagai orang kaya pada waktu itu, sebagai orang yang dikenal raja-raja Filistin dan namanya harum. Namanya Abraham itu sangat harum, sangat dipercaya sehingga raja-raja bersahabat dengan mereka. Mereka segan untuk menyerang Abraham karena mereka tahu siapakah Abraham itu. Demikian juga Anda. Ketika Anda mengusahakan sesuatu, terus-menerus menjaga nama baik Anda, menjaga integritas Anda, menjaga kemasyuran Anda, maka Tuhan akan menjaganya bagi Anda. Engkau akan memiliki nama yang harum, nama yang baik, nama yang masyur, dan anak cucu Anda akan mendapatkan manfaat yang besar daripada Anda menjaga nama baik Anda. Perlu saya tambahkan sedikit tentang hak menyerahkan nama baik. Ketika kita sebagai orang percaya, kita mengikut Tuhan, maka kita harus rela menyerahkan reputasi kita, nama baik kita kepada Tuhan. Maka Tuhan yang menerima penyerahan nama baik kita, nama kita, kerinduan kita, keinginan kita, Tuhan akan menolong untuk menjaganya. Kenapa? Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kadang-kadang kita mengalami fitnah. Kadang-kadang kita mengalami aniaya, kadang-kadang kita mengalami satu tekanan-tekanan, kadang-kadang kita disepelekan sedemikian rupa, ya. Kadang-kadang apalagi kita sebagai orang timur, ya, tidak mau kehilangan wajah, tidak mau kehilangan muka, karena itu berkaitan dengan nama baik. Tidak sedikit orang yang berkompromi, tidak sedikit orang yang melakukan dosa, melakukan tindak kejahatan, bahkan sampai kepada pembunuhan karena tidak mau hilang muka, karena ingin mempertahankan nama baiknya. Yang terpenting adalah kita menyerahkan hak
untuk memiliki nama baik kita kepada Tuhan. Kita menjaga tingkah laku kita untuk menjaga nama baik kita, tetapi kita tidak menjadi orang yang untuk menjaga nama baik kita dengan kekuatan sendiri, sampai rela melakukan kejahatan-kejahatan, sampai rela melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu tidak benar. Serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membelanya. Serahkan kepada Tuhan, maka pada waktunya Dia akan menjaga, bahkan akan membawa nama kita naik. Karena bukannya datang dari timur dan barat peninggian itu, tetapi datang daripada Tuhan. Demikian juga dengan nama baik kita. Saudara, saya diberkati sekali dengan ayat tadi, ya. Nama Tuhan itu dikenal turun-temurun. Namanya menjadi berkat bagi generasi berikutnya. Nama baik Anda ketika Anda berhasil menjaganya, nama baik Anda ketika Tuhan mengangkat nama baik Anda menjadi masyhur, menjadi harum, yang didasari pada integritas bukan kepalsuan, maka sudah pasti anak cucu Anda akan mendapat berkat. Orang-orang yang kenal dengan Anda akan menjadi satu kebanggaan. Apakah engkau kenal dengan Bapak ini? Dan mereka bilang, oh ya, saya kenal dengan hamba Tuhan ini. Saya kenal dengan Bapak ini. Kenapa? Karena namanya harum. Tuhan memberkati Abraham dengan nama yang harum ini, dengan kehormatan. Maka saudara, Tuhan mau salah satu berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham, di dalam Dia memberkati Abraham dalam segala hal, adalah memberkati Abraham dengan nama yang masyhur, nama yang baik, nama yang menjadi berkat bagi anak cucu keturunan Abraham. Yang keempat, maka keturunan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sampai saat ini dunia hutang kepada Abraham di dalam 3 hal. Yang pertama, di dalam 10 perintah Allah yang kemudian dikembangkan menjadi Taurat, hukum Taurat, yang dikembangkan menjadi 613, baik itu perintah, hukum, ketetapan, dan apa yang Tuhan katakan yang harus dilakukan. Dunia berhutang kepada 10 perintah Allah, itu hukum Taurat. Yang kedua, dunia berhutang karena juru selamat lahir sebagai keturunan Abraham. Yang ketiga, Injil Yesus Kristus pertama-tama diberikan kepada orang-orang Yahudi, dan secara Injil itu disebarkan ke seluruh dunia karena Tuhan pada dasarnya Dia mengasihi semua manusia ciptaannya, tetapi yang dipercaya adalah keturunan Abraham. Anak cucunya, keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Anda yang adalah anak keturunan Abraham, karena Bapak Abraham adalah Bapak iman kita, maka Anda pun berkewajiban untuk memberitakan nama Tuhan, memperluas kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa melalui pemuritan, melalui penjangkauan. Dan yang kelima, maka Abraham memberikan warisan bagi anak cucunya, baik warisan materi maupun warisan iman, warisan keteladanan mengiring Tuhan, warisan bagaimana pergumulan sehari-hari yang nyata, yang real, tetapi sampai pada akhirnya firman ini dikenapi, adapun Abraham telah tua dan lanjut usia, dan Tuhan memberkati dia dalam segala hal. Saya ingin menantang Anda pada hari ini, jadikan kelima hal ini kerinduan Anda. Jadikan ini sesuatu yang Anda inginkan. Katakan kepada Tuhan, datang kepadanya, Tuhan, aku mau hidupku menjadi orang yang diberkati Tuhan dalam segala hal. Maka sama seperti Tuhan menggenapi dan memberkati hidup Yusuf, sama seperti Tuhan menggenapi dan memberkati hidup Daud. Dengar baik-baik, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus sanggup dan rindu dan mau memberkati hidupmu supaya engkau diberkati Tuhan dalam segala hal. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Bapa Surgawi,
anugerahnya di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudusnya menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor